Shalom saudara. Kita diberkati, selalu diberkati dalam artian kata, dalam perlindungan, dalam kasih, di dalam kebaikan Tuhan ya. Orang mau ngomong apa tentang kita, tetapi biarlah kita hidup sesuai juga dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita ya. Nah, hari ini kita melihat kembali apa yang Tuhan katakan kepada kita. Mari saya ajak saudara untuk melihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 8, saudara. Mari saya akan ajak Anda untuk melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama ya. Karena membaca firman Tuhan itu jauh lebih bermanfaat daripada kita membaca apapun ya. Apapun itu bisa ilmu pengetahuan, bahkan untuk memacu ya. Kita punya kepintaran dan kepandaian, tetapi firman Tuhan adalah pewahyuan bagi kita, adalah kekuatan bagi kita. Kita baca ayat yang pertama saudara. Dalam satu perikop yang berjudul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus yang berkata bahwa janganlah kamu disebut rabi ya. Saya juga heran kenapa dia berkata seperti itu. Bukankah sebutan rabi itu adalah sebutan yang baik, tetapi dia katakan bahwa hanya satu rabimu ya, dan kamu semua adalah saudara ya. Hanya satu idolamu, hanya satu rebai, atau hanya satu pemimpin, hanya satu guru ya, yang luar biasa sempurna itu, dan kamu semua adalah saudara. Maksud Yesus di sini adalah jangan kita saling merendahkan satu dengan yang lain ya. Kamu semua adalah saudara. Kalau saya merasakan bahwa Anda adalah saudara, atau saudara merasakan bahwa saya adalah saudara Anda, maka seharusnya tidak ada kedengkian, kebencian, kemarahan, saling menyindir, saling menyikat satu dengan yang lain, saudara ya. Karena kita tidak boleh, jangan kita disebut rabi ya, tapi karena hanya satu rabimu ya, dan kamu tahu ya bahwa kita semua adalah saudara ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sama-sama punya hak untuk dihormati, untuk mendapatkan bagian ya, bahkan untuk memperoleh pengajaran-pengajaran dari Tuhan dan berkat Tuhan itu sendiri, saudara. Banyak orang seringkali iri dengan berkat orang lain. Sesungguhnya kalau saya dan Anda selalu bisa hidup di dalam kehormatan, maka kita pasti juga bisa merasakan bahwa berkat orang lain itu bisa menjadi berkat di dalam hidup kita juga. Artinya yang dia terima, kita juga bisa terima dari Tuhan ya. Oleh sebab itu ada judul perikop di situ bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Baca dengan baik gitu ya. Dalam bahasa yang lain dikatakan the religious leaders, the religious leaders, jadi pemimpin keagamaan ya. Kenapa kata mengecam di sini? Dalam bahasa yang lain dikatakan against ya. Sesuatu yang against itu yang dilawan gitu ya, melawan gitu, against ya.
berseberangan gitu. Kenapa Yesus harus ada di sisi yang lain, berseberangan dengan ahli-ahli Taurat? Jadi kalau Anda tanya kepada saya, siapa tuh ahli Taurat? Bisa jadi saya, sudah. Karena saya suka baca firman, saya suka meneliti firman, ya. Atau bisa jadi saudara, Anda ikut dalam Brown, ya, Bible reading, One Worship Night, bisa jadi gitu loh, ya. Jadinya begini, kalau saya dan Anda mengikuti, ya, religious leaders seperti mereka dulu, saya dan Anda akan di warn, ya, akan diperingati gitu, ya, diperingatkan oleh Yesus untuk tidak melakukan hal seperti itu. Seperti apa sih? Apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu bisa jadi pemimpin-pemimpin agama, ya. Dan kita bisa melihat, ya, dengan mata yang jernih, saudara, ya. Kalau memang ada hal yang ternyata sama dengan apa yang diucapkan dan dikecam oleh Yesus, maka saya dan Anda juga harus ada di posisi itu, ya, untuk memperingatkan mereka, bahkan memperingatkan diri kita untuk tidak mengikuti mereka dalam hal apa? Dalam hal perbuatan mereka. Lihat ayat yang ketiga, coba itu. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Itu, ya. Kenapa? Karena Yesus katakan di ayat yang kedua, ada kata kursi Musa. Musa adalah pribadi yang membawa hukum Tuhan itu kepada Bani atau bangsa Israel, memperkenalkan hukum Taurat itu, ya. Dan Yesus katakan bahwa kursi Musa itu has already been or being taken, ya, oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Dan kita perhatikan bahwa terjadi satu perbedaan antara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di satu sisi, dan Musa di sisi yang lain. Musa mengajarkan hukum Taurat, Musa memberikan dan bahkan memperkenalkan hukum Taurat itu dengan baik. Dan kalau kita perhatikan Musa, ya, hanya satu hal yang membuat dia tidak masuk di dalam di negeri perjanjian atau Kanaan, karena dia memukul tongkat itu, tongkatnya dia pukulkan ke batu, ya. Dan itu berlawanan dengan hal yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Selain itu, kita bisa melihat bahwa Musa itu clean, bersih, ya. Overall dia bersih, gitu. Tapi sementara Yesus memperbandingkan, ya, compare Musa itu dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kita tahu bahwa Musa itu memiliki kursi, kedudukan, gitu, ya. Dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah ahli-ahli kan sudah banyak, ya, dan orang-orang Farisi juga sudah banyak berebutan untuk duduk di kursi itu. Sedangkan kursi itu kalau kita baca dengan jelas, ya, di situ dikatakan bahwa and the Pharisees sit in Moses seat. Ya. Jadi kursi Musa itu satu, dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang jumlahnya banyak itu mau menduduki kursi Musa. Terjemahannya gitu, analoginya adalah bagaimana saya dan Anda pemahamannya adalah ada banyak orang sekarang yang ingin menduduki juga kursi itu. Kursi apa? Kursi kekuasaan, ya. Kursi di mana Musa membawa perintah. Jadi siapapun yang berdiri atau yang duduk di kursi itu ada orang yang bisa memerintah, saudara, dengan segala hukumnya gitu, dengan segala hal yang dia tahu, dan dia katakan bahwa ini adalah dari Tuhan. Karena Musa mewakili hamba Tuhan yang mendapatkan kehormatan untuk menerima 10 hukum Taurat. Ya, oke. Dan Yesus katakan, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Kenapa? Karena ajaran mereka, as long as sepanjang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Musa, yaitu hukum Taurat, benar. Amin. Saudara perhatikan sekali lagi, kalau Anda perhatikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengajarkan orang-orang lain, ya, yaitu hukum Taurat. Dan Yesus katakan, kau tidak boleh menolak. Kenapa? Kau tidak boleh tidak mengikuti, karena kau akan menjadi orang-orang yang juga menolak Tuhan. Dan
Yesus adalah pribadi yang tidak seperti itu. Dia tidak menolak hukum Taurat. Tapi yang dia tidak suka adalah bahwa saya dan Anda memegang firman Tuhan, tetapi hidup jauh, bahkan tidak melakukan firman Tuhan itu sendiri. Kritikannya ada di situ. Amin, saudara. Kalau Anda melihat bagaimana, apakah Yesus benci dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Jawabannya tidak. Tapi yang dia benci adalah dosanya gitu. Ya, dosanya adalah mengajarkan firman tetapi tidak hidup dalam firman. Ya, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Lihat, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi hal yang pertama yang dikritik oleh Tuhan Yesus adalah menjadi orang-orang yang munafik. Amin. Ya, munafik. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Jadi kalau Anda juga melihat saya katakanlah seperti itu, ya, menyuruh, menasehati untuk menuruti ini dan melakukan ini, ya, dan segala sesuatu itu Anda rangkum dan saya ajarkan kepada Anda, terus Anda perhatikan bahwa perbuatan saya itu ternyata tidak sesuai dengan saya ajarkan, maka Yesus katakan jangan turuti. Turuti apa? Bukan pengajarannya, tetapi perbuatannya. Amin, saudara. Oleh sebab itu hari-hari ini jangan keliru, gitu loh. Selama mereka mengajarkan firman Tuhan dari Bible dan ajarannya itu Anda teliti, benar, ya terima. Amin. Jangan gini, nggak bisa buat terima, no. Yang Anda tidak boleh turuti adalah perbuatannya. Oleh sebab itu kita sering dengar bahwa Tuhan itu membela firman-Nya. Kenapa? Biar bagaimanapun itu adalah firman-Nya. Yesus tidak pernah menolak firman, karena dia adalah firman itu sendiri. Ketika saya dan Anda menolak firman, maka saya dan Anda adalah pribadi yang menolak Yesus. Di situ pemahamannya, saudara. Jadi, dengarkan baik, Anda boleh tidak suka orangnya, tapi Anda harus selalu suka dengan firman. Itu. Jadi banyak orang seringkali nggak mau ke gereja karena lihat orang. Saya mau katakan buat saudara, Yesus nggak ajarkan itu. Yesus bilang jangan turuti perbuatannya itu. Supaya apa? Supaya kita juga tidak berdosa dan mempunyai kebaikan. Terus kita bilang begini, ya saya nggak suka dengan perbuatannya. Loh, ya dengar baik, kan nggak suka dengan perbuatannya, ya harus tetap suka dengan firman. Karena firmannya bukan firman dia, firman Tuhan, saudara. Amin. Supaya saya dan Anda tidak masuk di dalam hitungan itu. Masuk sama seperti ahli-ahli Taurat. Mereka sepertinya suka firman gitu, tetapi mereka tidak menuruti perbuatan-perbuatannya. Yang ditegur, yang dinasihati, yang dikecam, ya, yang di-warn, diperingati, diperingatkan adalah perbuatan-perbuatan mereka. Karena kita juga dihukum oleh perbuatan kita, saudara. Dan banyak orang suka bilang begini, tetapi darah Yesus yang telah, amin, amin. Tapi ada firman bilang, udah jangan turuti lagi. Terus kita bilang, masih ada darah Yesus, betul. Terus kita bilang, Yesus bilang lagi, jangan turuti. Terus kita bilang, masih ada anugerah, masih ada. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan itu anugerah? Ada lagi jawabannya, sampai kita mati, Pak. Betul seperti itu. Amin, puji Tuhan. Tapi kalau saya dan Anda adalah pribadi-pribadi yang tidak mau hidup seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pasti kita tidak akan menuruti itu perbuatan. Perbuatan yang mana ya, Pak? Yang pertama, hipokrit. Amin? Emang ada, Pak, perbuatan hipokrit? Ada. Ngajarin orang pandai, tapi dia tidak pandai melakukan. Di sekolah Alkitab S1, S2, S3, ya, bagus, sangat bagus. Saya rindu, ya, biar kita semua mendapatkan itu. Tapi kita tidak turuti perkataan Tuhan di dalam pendidikan kita. Itu yang Yesus tidak suka. Soal kita menempuh proses belajar, Tuhan suka sama sekali. Semakin tinggi ilmu kita, semakin baik dan semakin mengerti kita. Kita bisa terima segala sesuatu. Ilmu kan juga datangnya dari Tuhan, ya.
ilmu pengetahuan, ilmu pengajaran, ya, hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat, itu semua berasal dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pandai. Tapi Tuhan tidak mau kalau saya dan Anda hidup dalam kemunafikan. Kemunafikan, mengajarkan yang baik, tapi tidak melakukan yang baik. Ya, sekarang perang, Anda lihat perang media sosial. Aduh, saya kadang-kadang ngeri, dan untuk sementara ya jujur aja di hadapan saudara, saya kunci itu saya punya media sosial, udah, karena saya orangnya bukan tipikal yang mau membalas, ya, mau menjawab satu atau beberapa pertanyaan. Udahlah, saya tahu ujungnya kita nggak bisa memuaskan orang kok. Kita udah kasih keterangan, terus kita bilang yang penting kita udah kasih keterangan, udah, ya. Keterangan yang penting kita udah kasih, apalagi yang penting kita kasih keterangan. Yang keterangan penting aja kita sudah lakukan. Terus kalau masih dikecam, sudah. Saya dan Anda mau menjadi, menuruti dan melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan ajarkan, atau saya dan Anda tidak ada di dalam perbuatan-perbuatan yang seperti Tuhan ajarkan. Itu adalah pilihan kita. Mari saudara, pengertian yang pertama yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, janganlah menjadi orang yang munafik. Amin. Amin, saudara. Ya. Khususnya dalam hal-hal apa itu kemunafikan? Dalam firman, ya. Firman ditarik ke kiri, firman ditarik ke kanan, firman diangkat ke atas, firman diturunkan ke bawah, firman didorong ke depan, firman didorong ke belakang. Yang namanya seorang pribadi yang bernama Firman aja itu merasa puyeng kalau digitu-gituin. Ya, yang namanya Firman, seorang namanya Firman pusing. Apalagi kita, ya. Kita lihat itu Firman digodok ke kiri, ke kanan. Udahlah. Saya nggak pernah mau berdebat banyak dengan orang, bener. Kecuali orang itu, ya, duduk mau tanya terus berhadapan muka dengan muka gitu, ya. Kalau saya ada waktu, saya juga bisa jawab. Tapi saya bisa jawab juga sesuai dengan ilmu atau pengetahuan atau hal yang saya ketahui. Kalau lebih dari itu kan saya juga nggak boleh disalahkan. Sama seperti saya juga tidak menyalahkan Anda dalam banyak hal. Janganlah hidup dalam kemunafikan. Merasa diri kita hebat gitu, ya. Tetapi jauh di lubuk hati kita yang terdalam kita bilang bahwa ternyata kita nggak punya apa-apa atau kita tidak punya kemampuan itu. Tapi ketika bersilat lidah atau ketika berkata-kata nggak pernah mau menjadi orang yang kalah gitu atau yang mengalah, ya. Ada banyak orang yang hidupnya juga, saya tidak menuduh, tapi ini kata firman Tuhan bahwa saya dan Anda tidak harus menjadi orang-orang yang munafik, ya. Katakanlah tidak di atas tidak, ya. Kalau kita nggak mampu, kita nggak pernah, kita belum bisa, kita belum cakap, ya katakanlah itu dengan baik, ya. Kalau Anda bertanya kepada saya tidak tahu, saya, oh iya saya kurang tahu, tapi nanti coba saya baca lagi, itu kan bukan berarti saya dosa, sudah, ya. Atau saya tanya kepada saudara dan saudara bilang iya Pak saya nggak tahu, saya nggak boleh juga terus aja supaya akhirnya saudara harus tahu, ya. Sedangkan saya aja mungkin belum tahu. Janganlah kita hidup dalam kemunafikan, ya. Kita dorong orang untuk apa, ya? Untuk menjadi orang yang sama seperti kita. Padahal kita nggak sama juga seperti orang lain. Atau orang-orang yang kita idolakan atau orang-orang yang kita rindukan supaya kita bisa seperti orang itu. Itu kan juga hidup dalam kemunafikan, saudara, ya. Hal yang kedua yang Tuhan ingin bagikan kepada kita, ya. Alkitab bilang mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini juga hal-hal yang saya anggap sesuatu atau Yesus lah lebih tepatnya mengecam hal itu. Selain kemunafikan, hal yang kedua yang saya juga mau bagikan atau Yesus ingin bagikan buat saya, buat Anda adalah bahwa kita selalu mau gitu orang harus mengikuti standar kita, ya, mengikat beban-beban berat, ya. Jadi beban berat itu sesuai dengan ukuran kita, gitu. Bahwa kau sebetulnya harus mampu, ya, menanggung beban seberat ini, gitu. Terus lalu meletakkannya di atas bahu orang, ya. Pasti dia kuat. Tapi kita sendiri tidak mau menyentuhnya.
Jadi saya ingin bagikan kepada Anda begini. Jadi mana itu standar kasih? Yang ada adalah standar beban. Ya. Kalau kita melihat bahwa ternyata anak kita belum cukup gitu, entah itu umur, entah itu waktu, atau belum cukup piawai gitu, jangan bebani. Saya pernah bilang sama anak saya yang bungsu, Dek masuk dek S1 dek, itu biar lulus ya dek. Iya mau pak, lulus di S1. Terus saya berpikir bahwa anak saya itu cukup mampu gitu, cukup mampu, tapi saya tidak boleh mengikat beban-beban berat itu. Dan satu hari saya dapat satu masukan dari Tuhan dan mengatakan kalau anakmu mau meningkat ke S2, hendaklah dia masuk di bidang yang ini. Jadi saya cuma berikan masukan. Anak saya mau kerja, terus saya bilang, Dek, ini kata Tuhan, kalau mau teruskan ini. Jadi kalau mau kerja juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kau merasa masih mampu, boleh kau ikuti S2. Jadi dengan kata-kata itu saya tidak mengikatkan ya beban-beban yang terlalu berat buat anak saya. Kalau anak saya bilang ini, enggak pak, aku mau kerja. Dan pak, bapak nggak bisa atur aku, karena aku nih sudah beranjak dewasa. Maka saya juga tidak boleh mengatakan bahwa saya adalah hamba Tuhan. Dengarkan baik. Oh Tuhan ada padaku. Enggak boleh juga begitu. Kenapa? Kan nanti yang belajar dia, bukan saya. Ya, saya suruh dia untuk belajar, saya suruh dia buat kuliah, sedangkan saya sendiri aja nggak pernah menyentuh apa yang saya ajarkan gitu, atau apa yang saya suruh supaya dia lakukan itu. Jadi saya hanya bisa untuk membebani. Saya bilang sama anak saya umpama kata yang pertama, kalau kamu menikah, kamu harus cari orang yang takut akan Tuhan. Itu benar. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab. Benar. Yang ketiga, orang yang sudah memiliki pekerjaan gitu, orang yang cukup mampu untuk membiayai hidup. Itu kan nggak salah. Dan yang keempat adalah orang yang sesuai dengan engkau, sepadan dengan engkau. Tapi saya nggak pernah bilang sama dia, Kak, dengar baik, Papa nggak mau menerima orang yang miskin, Papa nggak mau menerima orang yang sangat jelek, Papa nggak mau ya untuk menerima orang-orang yang kekuatan materinya itu pas-pasan. Dan Papa nggak mau, Papa mau lihat juga keturunannya dari apa. Kalau kok tidak bukan dari darah biru, darah kuning, darah coklat, Papa tolak gitu. Saya sedang membebani, mengikat anak saya dengan beban-beban yang seharusnya tidak pikul, karena Yesus telah memikulnya itu semua. Buat apa lagi saya taruh? Nah, seringkali kita orang tua sudah maafkan, atau seringkali kita anak suka mengikat beban-beban berat kepada orang tua kita. Papa umur 65 harus mampu dong pak, ya kan? Kan rumah kita kecil, ya papa mama di lantai 4. Umur 65 sudah suruh ke lantai 4. Sedangkan anak kita umurnya mama 29, dia lantai bawah. Kesian tuh orang tua yang sudah membesarkan anaknya sedemikian rupa, yang sudah menyekolahkan, yang sudah memberi makan selama 20-30 tahun. Sekarang di usia tua mereka, kita mengikat beban berat kepada mereka. Yang kita tahu usia 65 tahun, udahlah. Kalau boleh kita bilang gini, Papa, Mama harus ada di kamar yang terbaik, harus ada di tingkat yang terbaik, nggak boleh merepotkan. Itu yang benar. Terus ketika kita tempatkan orang tua kita di lantai 4, kita sendiri nggak pernah sampai ke lantai 4. Kita telepon dengan iPhone, dengan segala apa kita bilang, atau dengan WA, maaf Pak, turunnya makanan sudah tersedia. Kita nggak pernah naik ke lantai 4. Saya sedang mau katakan, Bosnar, kita sedang mengikat beban-beban berat kepada orang tua kita. Tapi sisi lain kita bilang, Tuhan perpanjang umur orang tuaku 2 bulan juga, dia udah stroke. Kalau ditanya kenapa, turun naik 67, sampai akhirnya umur 74 tetap aja di atas. Dan pada saat dia sakit berat,
Dan ketika ambulans datang, baru kita naik ke atas, kita bisa melihat keadaannya menyedihkan. Baru kita menyesal, saudara. Saya mau katakan buat saudara, standar saya untuk orang lain belum tentu sama yang saya berlakukan. Tapi yang jauh lebih penting adalah, biarlah kita memakai standar kasih. Biarlah standar kasih di atas segala standar yang ada, yang kita mungkin tahu dan kita miliki. Ini dua hal yang saya atau Yesus ingin bagikan buat kita, ya. Yang pertama, janganlah kita menjadi orang yang munafik, orang yang hipokrit, ya. Kita menyuruh orang tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Kita mengajar orang tetapi kita tidak melakukannya. Saya mau katakan bukan ajarannya yang salah. Bukan, karena firman Tuhan tidak pernah salah. Tetapi Yesus bilang jangan ikuti perbuatannya. Jangan lagi kita berkata, "Oh, pengajar firman begitu. Ngajarin firman pinter, tapi melakukannya parah." Lebih baik kita berkata begini, biarlah dia begitu, tapi aku akan mengikuti pengajarannya, karena pengajaran tentang firman Tuhan itu tidak pernah salah dan keliru. Karena hakim itu adalah Tuhan itu sendiri, ya. Oleh sebab itu Yesus juga berkata hanya ada satu rabi, tidak ada banyak, ya. Biarlah yang lain bilang punya banyak guru, punya banyak segala macam religious leaders. Tapi biarlah hari ini kita mengatakan bahwa kita hanya punya satu rabi, satu pemimpin agama. Siapa? Yesus. Dan Yesus yang ada di sorga dengan rohnya yang luar biasa, dia utus orang-orangnya yang kudus, yang diperkenankan untuk menjadi guru atas kita. Terimalah dia juga sebagai utusan-utusan Kristus, saudara. Dan kalaupun dia mengajar yang tidak sesuai, karena apa? Karena perbuatan. Pengajarannya Anda perhatikan, kalau masih sesuai dengan firman Tuhan, terima itu dan turutilah pengajaran. Karena itu baik buat kita. Dan yang kedua, jangan menerapkan standar, ya, yang membebani banyak orang. Amin, saudara. Kalau kita mengenakan standar itu, kita akan menjadi orang yang paling menyedihkan. Katakanlah ketika saya sudah menjadi tua, terus saya katakan dua anak saya untuk memberikan 3 perapat atau seluruh gajinya kepada saya. Saya mau katakan buat saudara, saya sedang memeras mereka. Amin. Saya juga tidak pernah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus memelihara saya. Karena bagi saya, bagian saya untuk menyelesaikan tugas saya. Walaupun nanti mereka katakanlah kurang sempurna menyelesaikan bagian mereka, maka saya juga harus menerapkan standar kasih itu, bahwa mungkin itulah batas kemampuan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang apa? Yang dipenuhi dengan damai sejahtera, penuhi dengan sukacita. Amin. Kalau orang itu nggak bisa mencapai cum laude, ya, cum laude gitu, aduh udahlah, saya mau katakan buat saudara, kita dorong mereka, latih boleh, ya. Suruh mereka jadi rajin boleh, itu biasa, itu standar, ya. Tetapi untuk memaksa mendorong mereka, padahal kita tahu bahwa ternyata anak kita kurang mampu, kurang bisa, ya, kita kenakanlah standar yang lain, ya. Standar yaitu standar kasih, ya. Standar menerima apa adanya, ya. Bukan menerima ada apanya, tapi menerima apa adanya. Ya, kalau memang dia seperti itu, biarlah aku serahkan di dalam tangan Tuhan. Bukan berarti kita menjadi orang-orang yang menyerah, tapi orang-orang yang tahu diri. Dulu juga waktu aku muda, aku kecil, orang tua aku juga tidak menerapkan standar itu. Dia menerapkan standar kasih dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan, dan doa saya, Anda semua satu keluarga menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu diri bahwa sesungguhnya kami diberikan hidup, dibiarkan hidup, memperoleh hidup itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang mengajarkan, berkata apa yang kami perkatakan itu hendaklah juga itu yang kami lakukan. Kami tidak mau menjadi orang yang hipokrit atau yang munafik. Kami yakin dan percaya kami bisa hidup dengan
damai, sukacita tanpa harus menjadi munafik. Biarlah kami tulus di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Biar kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, ajar kami untuk menerapkan standar yang Kau terapkan, yaitu standar kasih. Bukan standar kami yang berlebih-lebihan, yang seringkali membebani orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Berkati seluruh keluarga, seluruh anak-anak yang boleh menikmati acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin.